Abdurrahman. Selamat pagi Pak Suhadi. Ya, jadi kita membicarakan tentang rencana masuk kelas nih. Ya. IPA di 9A ya Pak ya. Oh iya. Apa tujuan pembelajaran yang direncanakan? Pada kali ini tujuan pembelajaran kan masuknya materinya adalah bioteknologi awal. Jadi awal teknologi. Jadi tujuannya itu yang pertama-tama ini karena keresahannya itu sering banyak buang sampah sembarangan. Walaupun kan kita tahu sendiri lab di atas, Ya. di bawah perpustakaan, tetapi banyak tangga di tangga maupun di halaman lab itu sering banyak sampah-sampah. Walaupun ada sudah di bak sampah di atas ada, di bawah ada, dan banyak juga kita lihat di sini sudah tersedia bak sampah di mana-mana. Dekat ya Pak. Dekat, jadi tinggal melangkah sedikit sudah ada bak sampah, tinggal melangkah sedikit tidak hampir melangkah ada bak sampah. Jadi saya ingin dari profil pelajar Pancasila Peduli Lingkungan Pintar Tanah Air itu, saya ingin melakukan strategi pembelajaran bisa ya, lihat sampah, ambil dengan materi KD-nya bioteknologi, yaitu memahami bioteknologi konvensional dan mengidentifikasi mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi konvensional maupun modern. Iya, Baik. itu tujuannya. Kita lanjutkan ya Pak ya. Bagaimana dengan area pengembangannya ini? Ini area-area yang pengembangan yang dicapai itu yang pertama yaitu sikap peduli lingkungannya. Yang kedua, karena ini pembelajaran diferensiasi, sebelum masuk dengan ini nanti dilihat oleh Pak Suhadi, saya sudah menanyakan ke anak, diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi konten. Ya, jadi kan diferensiasi banyak. Pada kali ini saya ingin menggunakan diferensiasi konten karena di bioteknologi itu ada dua materi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Iya. Nah, jadi saya ingin anak-anak minatnya itu pertama-tama maunya mempelajari apa, dan mereka nanti berkelompok sesuai dengan minat masing-masing. Iya, diferensiasi konten. Strateginya adalah strategi pembelajaran LISA dari kata lihat sampah ambil. Bisa lihat sampah ambil. Dengan pengembangannya itu sekali lagi peduli lingkungan, cinta tanah air, sehingga mudah-mudahan dengan kita memasukkan strategi pembelajaran ini tidak hanya dia mengambil pungutan jawaban, tetapi dia juga mengambil sampah-sampah yang di sekitarnya. Itu harapannya. Boleh diceritakan sedikit tentang LISA-nya? LISA ini kan strategi lihat sampah ambil ini diambil dari, pertamanya saya lihatnya pada waktu di MGMP IPA itu di SMP 1 itu ada tulisannya LISA, lihat sampah ambil. Nama ibu-ibu ya. Iya, sama-sama ya dengan ibu ya. Jadi ada tulisan LISA, lihat sampah ambil. Oh, asik juga tuh dibikin strategi pembelajaran ya. Karena kita lihat ya, yang kedua tuh keresahan yang kedua tuh gini, ketika saya suka masuk pentol, padahal paman pentolnya dekat sama bak sampah. Iya. Sediakan bak sampah Sudah ada dekat gerobaknya. Dekat gerobaknya sudah disediakan. Tapi habis nyucuk dia membuangnya ke bawah sepeda, ke tanah gitu. Jadi banyak putung-putung, dan ketika di SMP 4 pun kan sudah setiap minggu sekali anak-anak membersihkan lab. Logikanya kalau membersihkan lab kan yang ada itu adalah sampah-sampah debu atau sampah hasil tupai atau apa, atau daun gitu. Tapi ini yang ada adalah tusukan pentol, saus tomat, permen. Jadi LISA itu yaitu dari kita lihat sampah ambil dengan strategi ketika anak-anak itu kita bikin LKPD. Setelah LKPD-nya itu kosong, bedanya adalah kalau biasanya LKPD kosong itu mereka menulis jawaban-jawaban kosong tadi. Tapi ini tidak, jawaban-jawaban kosong ini sudah kita sediakan dan jawabannya benar. Nah, masalahnya adalah jawaban-jawaban kosong ini kita letakkan di luar. Jadi anak-anak tidak di dalam kelas, outdoor karena pembelajaran di luar kan mungkin lebih menyenangkan. Jadi mereka di luar, dan nanti ada relawan yang meletakkan potongan-potongan jawaban, sehingga potongan-potongan jawaban itu mudah-mudahan dia meletakkannya di samping-samping sampah dengan harapan yang ini namanya juga harapan, mudah-mudahan nanti kita terus membiasakan ketika mereka melihat
potongan jawaban tidak hanya memikirkan jawaban saja, tapi menyisihkan sedikit waktunya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi istilahnya itu satu kali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi Iya. selain untuk belajar IPA, Iya. ketika mereka mengambil potongan jawaban, mereka ketika ada sampah di sekitar itu diharapkan bisa mengambil sampah. Iya, dan harapannya mengambil masih. sampah. Iya, betul. Baik, terakhir nih Pak, kira-kira ada enggak kekuatan-kekuatan yang kemungkinan itu menurut Bapak akan membantu keberhasilan pembelajaran? Kekuatannya yang pertama, alhamdulillah kan sekolah kita ini sekolah yang dibolehkan bawa HP. Jadi mereka mencari jawaban itu tidak dari satu sumber. Kekuatan yang kedua, karena ini diferensiasi dan mereka mengambil apa yang mereka suka Berdasarkan minat, mudah-mudahan mereka sudah berdasarkan minat, jadi mereka suka dengan LKPD-nya, tahu dengan apa yang mereka cari, sehingga bisa menjawab dengan apa yang kita harapkan. Kalau diketahui juga kan LKPD-nya kita sudah hitung waktunya, jadi cukuplah untuk mereka menjawab. Tidak yang ya mungkin itu. Yang ketiga ya itu mereka berkelompok. Ya, Mereka berkelompok dan mereka sudah terbiasa dengan membagi tugas masing-masing. baik Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti saya akan menonton. Silakan. Pasti nanti kita diskusi lagi setelah pembelajaran. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Oke, sama-sama Pak Sadi. Selamat pagi. Ya. Oke deh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita SBing dulu. Taduknya sedikit panas. Lebarkan tangannya. Jangan sampai kena. Sanita nanti alasan sama orang. Sudah? Sudah? Angkat ke atas. Oke, ininya digerak-gerak. Angkat ke depan. Posisinya nomor duduk boleh. Setuju. Nyalain. Di panggung-panggung tuh. Baca dari sini dibaca. Sini juga ada. Yang menghasilkan hewan itu. Jangan cari di HP kalau kalian yang susah. Konsentrasi berarti ya. Lihat itu kali dalam apa? Apakah ada lagi yang jawaban tahu? Semuanya ya, jangan malam-malam sampah. Apa nilai bila ada berserakan sampah?
sampahnya juga dicek. Vaksin ini nak modern. Nah, vaksin modern. Aku ambil ya. Selamat siang Pak. Ketemu lagi. Sekolah Pak. Iya iya. Ya, ini mau Ya lanjut. Ya. Perasaannya senang karena saya amanahkan oleh Bapak. Jadi Bapak bisa melihat, nanti saya tanya-tanya juga bagaimana pembelajaran saya senang karena kan kita sebagai guru itu wajib terus belajar ya, baik itu dalam bentuk belajar buku maupun dalam belajar pendapatnya. Jadi saya personally yang pertama senang, yang kedua senang karena apa yang saya harapkan di pembelajaran, tujuan pembelajaran saya itu tercapai menurut saya. Ya. Pembelajaran itu tercapai ya Pak ya. Jadi kemarin kita ya. Jadi yang paling menonjol tuh yang kelebihan atau keunggulan yang Ya, menurut saya keunggulan-keunggulannya itu yang pertama adalah kita berusaha mulai membiasakan pembelajaran di luar kelas. Jadi kalau dia di luar kelas itu kan dia tidak bosan. Karena kan anak sekarang lebih cepat bosan. Yang kedua, karena ini diferensiasinya berdasarkan minat, karena dia sudah berminat dengan apa yang ingin dipelajarinya, alhamdulillah apa yang saya lihat semua anak itu antusias dengan pembelajaran. Mungkin ada canda-candanya, tinggal kita luruskan lagi dan mereka kembali fokus ke pembelajaran. Jadi semuanya dalam satu kelompok, dalam semua kelompoknya itu berbagi tugas untuk menyelesaikan LKPD yang ada. Betul Pak, saya juga lihat itu. Jadi seperti itu ya. Nah, tetapi dari semua keunggulan barangkali Bapak ada merasa masih ada yang kurang kita, ada enggak Ya, Pak? ada, saya merasa kekurangan tuh gini, karena ini berdasarkan konten ya, diferensiasi konten, dan mereka membedakan antara konvensional bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern, dan ketika jawaban sampah aja ini disebar karena mereka kurang literat, belum mengetahui jawabannya apa, mereka itu Ya, bisa kan, soalnya baru kan, jadi mereka bisa mengambil jawaban kelompok lain, salah ambil. Jadi keruginya itu adalah kelompok lain berarti kehilangan jawaban. Itu Ya. karena kan tidak boleh menulis, dia hanya boleh menempelkan jawaban ya, dengan harus mengambil sampah yang di sekitarnya kan. Jadi ketika dia mengambil jawaban, padahal itu bukan jawabannya dia, kita ambil. Jadi tinggal kita luruskan aja, tinggal kita ambil sendiri. Ambil aja, ya gitu. Jadi dari situ jadi pembelajaran bagi saya. Oh, jadi nanti kalau bisa nanti kertasnya saya warnai. Kita print kertas warna. Jadi kalau kelompok yang minatnya ini, nanti jawabannya warna biru. Yang ini nanti warna kuning. Kan kertas warna kan ada ya, warna pink. Jadi yang ini kertasnya ini. Jadi yang bukan warnanya itu berarti bukan untuk kelompoknya. Kemarin itu Putih semua karena saya lihat itu. Oh ya, jadi biar kelompok satu misalnya kalau ngambil kartu jawaban itu khusus buat kelompoknya. Iya. Jadi tidak terambil. Jadi kalau dia misalkan menemu jawab, ya Pak, kita sebutkan kertas sampah itu ya, yang di sebelahnya ada sampah, tapi itu bukan jawabannya, karena dia mencari misalnya yang berwarna biru tapi itu kuning, dia tidak diperkenankan untuk mengambil. Jadi dia mencari lagi yang lain. Silakan dia bereksplor, berpetualang lagi. Yaitu itu kekurangan yang menurut saya. Kekurangannya dan sudah rencana perbaikannya. Ya. Selain itu masih ada nggak merasa? Yang kurang itu yaitu kemarin itu karena kita mau rapat ya,
Karena itu waktu jadi ketika di akhir-akhir itu saya mempercepat apa ya bagian penutup sehingga bagian refleksi sama apa bagian pembelajaran bermaknanya kurang. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita lebih ke soalnya kan ini pembelajaran kemerdekaan ini paling bagus kita refleksikan lagi apa yang sudah kita pelajari, apa pembelajaran bermakna dari yang apa kita pelajari. Jadi itu yang saya kurang karena kan sudah dipanggil nih rapat gitu gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya yang perlu kita biasakan lagi. Nanti ada mau bikin pembelajaran bisa lagi nggak Pak? Oh terus kita perbaiki terus dan saya yakin yang kedua, yang ketiga, yang keempat pun masih perlu kita sempurnakan. Nanti masih boleh saya ikut melihat? Boleh silakan. Boleh ya? Silakan. Kayaknya masih ada yang disampaikan. Mungkin yang saya sampaikan nanti mungkin di lain waktu saya yang tanya ke Pak Sukadi mungkin Tanya apa? pendapat ketika saya mengajar seperti apa, kekuatan kelemahannya mungkin seperti apa, mungkin refleksinya Pak Sukadi mungkin nanti di lain waktu. Iya, nanti ya sama-sama. Iya. Saling belajar. Iya. Makasih Pak Abdurrahman. Oke. Waktunya. Ya. Siap. Selamat siang.